teman-teman semuanya yang selalu mengikuti atau selalu menantikan ya update-updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya. Oke nih, ini ada satu curhatan juga dari teman-teman juga ya. Mungkin bukan satu lagi tapi udah banyak ini via email, via email. Terjebak ataupun terlilit ratusan hutang pinjol dan mentok katanya gitu kan, dan dia minta pendapat sama saya itu bagaimana bang, harusnya bang gitu loh ya. Dan pertanyaan itu memang banyak gitu loh ya, padahal kenapa harus mentok, orang-orang harus memahami ini dulu, apa sih yang menjadi alasan dia kenapa harus mentok gitu loh ya. Kalau memang fakta dari uang ya semua orang mungkin sudah paham gitu loh ya, tapi kalau dengan dia menyatakan dia sudah mentok karena terlilit hutang mungkin ratusan aplikasi, puluhan aplikasi, atau beberapa aplikasi, ini jangan sampai terjadi. Kan saya juga pernah bilang itu di video, kan selalu bilang ya, bukan pernah lagi, selalu bilang jangan sampai mentok, jangan sampai panik, jangan sampai stres. Dan saya mau bahas ini nih buat teman-teman semuanya. Saya takutnya kalau nggak saya jawab dari pertanyaan mereka, takutnya malah mereka berinisiatif sendiri dan mengambil keputusan sendiri, takutnya menjadi suatu hal yang fatal. Tapi silahkan di ratusan aplikasi pinjol, wow ya, ataupun puluhan aplikasi pinjol, itu juga kita bisa mengucapkan luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Meskipun ya di dalam perjalanannya mencapai dengan nominal puluhan aplikasi ataupun sampai 100 aplikasi, di dalam perjalanannya itu ada terjadi gali lubang dan tutup lubang, seakan seperti berada dalam posisi dihipnotis gitu ya. Hipnotisnya itu dia melakukan dalam keadaan sadar, tapi dia tidak akan memahami lagi dampak-dampaknya gitu loh ya. Kalau sempat orang-orang itu melakukan dalam keadaan sadar dan mereka memahami dampaknya, mungkin gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, sampai sebesar itu pun tidak akan pernah terjadi ya. Ini akibat kalau menurut saya sih ya, desakan dan hipnotis dari rasa takut mereka ya. Saking rasa takutnya ini, saking takutnya, saking stresnya, mereka tidak mempedulikan lagi, karena mereka mempunyai tujuan atau dalam pemikiran mereka itu, wah gampang ini, yang penting diambil dulu lah, nanti ambil di sini membayarnya kita ambil aja ini dua ya, ambil di sini nanti membayarnya ambil aja ini dua. Kalau sempat hal seperti itu sudah terjadi dalam diri Anda, satu klik menuju ambang kehancuran ya. Dan akhirnya fakta terjadi sama diri Anda saat ini ya. Nyatanya banyak yang curhat pada saya terlilit di puluhan aplikasi pinjol atau mencapai ratusan aplikasi pinjol. Wow ya, sangat luar biasa kalau menurut saya itu. Dan mereka sadar. Sadarnya kapan bang? Sadarnya talangan tidak ada lagi, mencari pinjaman sudah susah, semua pengajuan sudah ditolak, kesadaran mulai muncul, rasa takut mengiringi, rasa cemas juga menghantui, badan panas dingin baru mulai bolak-balik ya. Tapi kita nggak bahasnya dari segi itu, cuman itu adalah perjalanan orang-orang kenapa mereka mencapai puluhan aplikasi dan ratusan aplikasi. Mereka dihipnotis oleh rasa takut sehingga mereka tidak memikirkan akibat ataupun dampak buat kedepannya. Mereka hanya memikirkan syahwat ataupun nafsu hari itu. Yang penting permasalahan ini selesai ya. Aplikasi A menagih, ambil di aplikasi B dan C, selesaikan A. Padahal dia sudah menggali 2 lubang lagi gara-gara 1 lubang aja ya. Inilah yang terus terjadi, setiap hari ini terus terjadi ya. Bahkan orang-orang sulit memaksimalkan pikiran mereka ya. Oke, jadi terlilit dari puluhan aplikasi pinjol itu menjadikan Anda mentok. Ini kenapa Anda harus mentok ya. Justru dengan Anda mentok itu kan sudah tidak ada ide lagi ya, sudah tidak ada jalan lagi, sudah tidak tahu lagi harus arahin ini kemana gitu loh ya, ke kanan apa ke kiri atau lurus aja. Jadi dia seakan dilema gitu loh, berada di sebuah persimpangan yang mereka sendiri tidak tahu rute persimpang masing-masing ya. Biasanya terjadi mentok
Biasanya hal ini disebabkan pertama, takutnya penyebaran data. Kedua, bunga dan denda terus meningkat. Ya. Yang ketiga, teroran yang hampir setiap hari. Yang keempat, penjara. Yang kelima, akan didatangi ke rumah. Ya. 5 pola ini atau 5 ide kreatif ini yang selalu muncul di dalam pikiran teman-teman semuanya, inilah yang menjadikan kementokan dan keputusasaan. Ya, dan ini bisa berakibat fatal. Makanya saya tadi itu, karena dia menyampaikan dia terjebak di puluhan pinjol, bahkan ada juga yang menyampaikan dia mencapai ratusan aplikasi pinjol. Dan saya, udahlah, saya bikinkan videonya ini. Ini kalau saya biarkan, saya tahu dampaknya orang kalau sudah mentok, ya, segala opsi akan mereka coba. Ya, saya takutnya seperti berita-berita yang telah terjadi. Ya, ini jangan sampai ini, khususnya buat teman-teman yang saat ini lagi mentok terlilit hutang pinjol. Jangan sampai berpikiran pendek, terus ada di dalam hati Anda yang sedang merayu, ya sudahlah, akhiri sajalah ini. Nggak akan selesai lagi ini, berarti ada satu bisikan-bisikan setan yang seharusnya tidak Anda lakukan. Ya, makanya saya berinisiatif untuk membuat video, jangan sampai ini terjadi. Karena pikiran mentok akan menjadi bumerang yang sangat besar. Ya, sedangkan orang pikiran dengan tenang aja ketika mereka menghadapi beberapa aplikasi pinjol itu masih gangguan. Ya, apalagi orang-orang yang pikirannya sudah mentok banget. Ya. Jadi apa sih Bang hal yang harus kita lakukan ketika kita sudah mentok ini? Ketika sudah di posisi ini? Yang paling pertama saat ini yang paling mengganggu bagi Anda apa? Mungkin teroran melalui HP, SMS, WA. Berarti poinnya ada di smartphone kita. Smartphone karena ada kartulah makanya mereka bisa berfungsi. Ya. Habis itu setelah kartu ada baru kita bisa menginstal WA, baru ada SMS. Ya, baru ada telepon. Berarti poinnya ada sama kartunya. Cabut kartunya. Ya. Itu yang paling Anda lakukan pertama supaya kementokan ini bisa cepat diatasi. Ya. Setiap hari Anda melihat teroran, setiap hari Anda melihat SMS, setiap hari Anda melihat WA, sekuat apapun Anda, meskipun Anda seorang fan berat dari solusi hutang, tetap juga akan geger kalau sudah melihat ancaman, apalagi SMS dengan kata siap-siap. Ya, hati-hati kevalitan data Anda, kami bisa proses. Siapapun orangnya juga akan tremor sendiri itu membaca hal seperti itu. Badan panas dingin, perut langsung kenyang, pemikiran tak kemana-mana. Ya, makanya putus dulu komunikasi dari debt collector supaya apa? Supaya kementokan ini tidak terus berlanjut. Ya, itu poinnya. Cabut dulu kartu Anda. Setelah itu hapus WA Anda, atau yang lebih simpelnya reset HP ke setelan publik. Sementara lupakan dulu. Karena kita berada dalam posisi mentok. Mentok ini udah pasti dari keuangan. Duit tidak ada, talangan tidak ada lagi. Udah pasti itu alasan utamanya yang menimbulkan seseorang mentok dan kehabisan bahan untuk mereka ke depan. Jadi bagi saya, cabut dulu kartu Anda, reset dulu HP Anda, selamatkan dulu pikiran Anda. Selamatkan dulu diri Anda dari teroran yang akan membuat jantung Anda selalu berdebar gitu. Ya. Setelah itu apa lagi Bang? Setelah itu baru pelan-pelan kita berusaha kembali. Ya. Kalau pemikiran kita sudah mulai mendingan, mudah-mudahan secepat mungkin pikiran kita pulih kembali. Jangan sampai berada mentok, bekerja lagi. Berusaha lagi. Nggak dapat hasil Bang, nggak ada masalah. Yang penting berusaha itu adalah suatu kewajiban kita manusia. Ya, apalagi Anda seorang laki-laki ya, ataupun yang mempunyai tanggung jawab istri dan anak, itu kewajiban kita. Ya. Soal hasil, soal nanti, yang penting berusaha dulu. Ya, tetap bekerja. Tetap tentukan tujuan Anda buat ke depannya. Jangan sampai mentok ini lagi. Ya. Jadi saya makanya ngambil ini secepat mungkin karena saya takut dampak-dampak buruknya buat ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan sudah saya jelaskan seperti ini itu bisa membantu teman-teman semuanya, terutama yang memang benar-benar panik banget untuk hari ini. Ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti Anda silahkan follow Instagram saya dan juga Twitter saya nantinya, atau Anda bergabung di grup Facebook aja. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.